Kembali lagi nih di channel Mojilio seputar bahas bola ringan-ringan aja kita di sini ya. Ini aku juga kebetulan pakai baju bebas. Ya biasanya pakai baju bola kan. Ini aku barusan nih baru balik dari Bandung. Jadi aku nganterin istri tadi itu karena dia katanya weekend. Ini aku recordnya udah Sabtu sih, cuman ini udah jam 2 pagi atau jam 2 subuh atau jam 2 malam. Ya aku baru bisa record sekarang karena baru baru nyampe gitu di sini. Dan kebetulan istri itu dia di Bandung, katanya dia mau main-main sih. Untuk jadi waktu aku nih kuluangkan untuk bikin konten Sabtu sama Minggu ini. Nah, kebetulan sekarang nih aku mau ngobrolin bola lagi karena udah banyak yang request ya. Udah banyak yang request Bang, ngobrolin seputar Kevin Dick. Kok abang nggak bahas seputar Kevin Dick? Kevin Dick udah ke Indo. Nah, gimana kabarnya Bang Kevin Dick? Ya alhamdulillah gitu loh, kalau ada yang request kayak begitu ya aku akan bikin kontennya ya. Memang kalau selagi aku bisa, cuman aku kan harus baca-baca juga, terus juga nyari-nyari info update-nya juga seputar Kevin Dick ini. Dan kebetulan kemarin Kevin Dick ini tuh juga baru main di UEFA Conference League ya. Kemarin dia satu sama gitu loh. Dan yang nyetak gol itu Kevin Dick. Oke, lewat penalti. Karena dia dilanggar ya sama pemain Real Betis. Jadi ternyata malah eksekusinya dia juga ya. Oke. Mungkin aku tahu nggak semua orang tuh juga tahu Kevin Dick ini siapa gitu ya. Ya mungkin ada sebagian mungkin penonton aku yang nggak tahu. Jadi aku akan di sini jabarkan sedikit bayangan kalian supaya kalian tuh relate gitu. Siapa sih sebenarnya Kevin Dick ini? Kenapa kok begitu ditunggu gitu sama supporter timnas kita, sama coach Sintayong, ya sama sama banyak orang lah, terutama di Indonesia ini. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih, Kevin Dick ini siapa ya. Jadi Kevin Dick ini tuh nama panjangnya tuh Kevin Dick Bakar Besi. Jadi si Kevin Dick ini tuh lahir di Belanda tanggal 6 Oktober 1996. Nah, klub yang dia bela sekarang itu klubnya namanya Copenhagen atau Copenhagen gitu ya. Kalau nah jadi Copenhagen ini itu adalah salah satu klub terbaik juga di Superliga ya atau Super League itu Liga Denmark. Nah, ini Copenhagen ini juga sering kali gitu berada di peringkat-peringkat atas ya di Liga Denmark ini. Nah, makanya jadi klub yang dibela sama Kevin Dick ini adalah klub yang emang bagus gitu loh. Jadi simpelnya kayak gitu ya, kurang lebih gitu untuk latar belakangnya dia. Nah, ini sekarang nih aku akan bahas apa hubungannya sama Indonesia gitu loh. Nah, jadi si Kevin Dick ini itu ternyata dia punya orang tua. Ternyata orang tua dari Kevin Dick ini itu punya darah Indonesia. Lebih tepatnya dari mamanya. Pemain yang kini memegang paspor Belanda yaitu Kevin Dick memiliki darah Indonesia dari ibunya dan berasal dari Ambon, yaitu Natasha Dick Bakar Besi. Nah, Kevin Dick ini juga udah pernah bilang juga kalau mamanya berasal dari Indonesia. Nama belakangnya itu Bakar Besi. Kakek dan nenek saya dari Indonesia. Mereka berangkat ke Belanda di usia 5 atau 6 tahun. Kakek saya setiap tahun datang ke Indonesia, tepatnya ke Ambon, kata Kevin Dick. Jadi dari sini kalian udah ngerti lah ya, kenapa Kevin Dick ini itu diincar kali sama pihak PSSI sekarang. Karena dia juga main di klub yang bagus, terus juga dia punya penampilan yang bagus juga di Copenhagen. Dan dia ternyata punya darah Indonesia. Nah, makanya sekarang pihak PSSI, Pak Erick Thohir sama Coach Sintayong mengusahakan untuk menaturalisasi si Kevin Dick ini. Nah, untuk proses naturalisasi Kevin Dick ini itu maksudnya baru heboh-heboh lagi nih di tahun ini lagi. Sebenarnya kalau untuk proses naturalisasi Kevin Dick ini, mohon maaf nih, itu udah diusahakan sebenarnya dari tahun ke tahun ya. Tapi memang belum dapat lampu hijau lah dari Kevin Dicknya. Dia masih mau fokus ke klubnya. Nah, untuk tahun ini alhamdulillah di November si Kevin Dick ini udah datang ke Indonesia dan udah berjabat tangan sama pihak PSSI sama Pak Erick Thohir. Kemarin dia datang itu di awal-awal Oktober. Aku lupa tanggal berapa. Intinya tuh dia salaman sama Pak Erick Thohir itu di tanggal 14 Oktober. Itu ya di Instagram dia ya, dia ngepost ya. Jadi dia udah salaman sama
Pak Erick Thohir. Jadi kalau misalkan pemain udah salaman sama Pak Erick Thohir, Kevin Dick ini, itu berarti tandanya sebentar lagi, nggak lama lagi nih proses naturalisasinya, terus dokumen-dokumennya si Kevin Dick mungkin akan diproses gitu di Indonesia ini untuk dijadikan pemain yang akan ngebela timnas Indonesia pastinya. Jadi gini, Kevin Dick ini itu sebenarnya udah diincar dari sama Coach Sintayong itu udah dari lama kali gitu. Itu masih di era-eranya awal Coach Sintayong itu minta pemain naturalisasi, nama Kevin Dick ini itu udah disebutkan dari awal. Jadi itu ada beberapa nama yang di awal-awal itu yang udah diincar sama Coach Sintayong ya. Jadi ada Sen Patinama, Mesil Gers, Jordi Amat, sama Kevin Dick. Oke, nah ini yang terakhir nih, Kevin Dick. 3 nama itu mungkin kalian udah familiar ya. Sen Patinama, Mesil Gers, sama Jordi Amat. Itu kan udah masuk ke timnas kita. Sisanya Kevin Dick. Nah kalau untuk Mesil Gers kan baru kemarin juga ya. Ya itu sama Eliano Renders juga di bulan yang lalu ya. Nah itu namanya Mesil Gers itu memang udah dari awal-awal gitu Coach Sintayong ini tuh pingin gitu. Dan baru terrealisasi sekarang loh. Itu sekitar butuh 4 tahunan loh untuk bisa dapat deal ya dari Mesil Gers ini. Karena rata-rata mereka tuh memang mau fokus ke klub dulu ya. Ketika mereka udah merasa layak untuk ngebela timnas ya mereka akan kasih lampu hijau. Dan ini sekarang nih Mesil Gers udah datang gitu ya ke timnas kita. Dan juga ada Eliano Renders yang baru aja dinaturalisasi sama kayak si Mesil Gers ini. Untuk melengkapi puzzle yang dulu gitu. Jordi Amat, Mesil Gers, Sen Patinama sama Kevin Dick ya. Jadi kalau dari dulu sebenarnya ini pemain udah ada nih kayaknya udah kayaknya kita udah ranking 100 dah mungkin ya. Cuman ini baru kejadian sekarang gitu loh pemain-pemain ini. Jordi Amat, Mesil Gers, Sen Patinama dan terakhir ini Kevin Dick. Kevin Dick juga udah ngasih lampu hijau. Dia udah datang di bulan Oktober, bulan Oktober ya. Bulan Oktober di awal-awal, terus udah salaman juga sama Pak Erick Thohir. Dan ya sebentar lagi mungkin akan diproses gitu Kevin Dick ini. Oke, buat kalian yang belum tahu Kevin Dick ini berposisi sebagai back lagi ya. Mungkin kalian protes nih kayaknya nih. Kenapa back mulu? Ya karena kita butuh loh sosok kayak si Kevin Dick ini. Dia pemain serba bisa juga di posisi belakang ya. Dia kalau di Copenhagen itu dia ditaruh sebagai center back kiri atau dia di full back kiri ya. Tapi nggak tahu nanti kalau misalkan seandainya di Indonesia dia mau ditaruh di mana ya. Mungkin nanti terserah Coach Sintayong lah. Ya tapi yang jelas ketika sudah dinaturalisasi tolong dimainkan. Jangan kayak Eliano Renders kan kalah kan jadinya sama Cina. Tapi ini kawan-kawan. Tapi ini kayaknya ada sesuatu yang kayaknya kurang mengenakkan ya beritanya ya tentang Kevin Dick proses naturalisasinya ini gitu. Bukan karena dia nggak mau proses naturalisasinya ini, tapi lebih ke dokumen ya. Dokumennya ini apakah akan langsung diproses atau ditunda dulu gitu. Jadi ini ada dari Pak Arya Sinulinga ini ya. Ini memang orang yang terpercaya lah di PSSI gitu, yang memang biasanya ngurus-ngurus soal naturalisasi juga Pak Arya gitu. Nah jadi Pak Arya ini itu baru-baru aja kayak berkomentar kayak gini. Jadi kemungkinan Kevin Dick sulit untuk bermain pada laga November. Ia mengatakan seluruh proses naturalisasi pemain minimal harus paling selesai 7 hari sebelum pertandingan bila ingin tampil di babak ketiga. Berdasarkan jadwal nih, Indonesia melawan Jepang nih akan digelar 15 November di Jakarta, di GBK ya. Sehingga batas akhir penyelesaian proses naturalisasi adalah pada tanggal 8 November. Nah, Pak Arya ini menjelaskan, proses naturalisasi ini memerlukan waktu yang tidak singkat. Terlebih saat ini sedang ada transisi pemerintah dengan perubahan kementerian terkait. Sehingga proses naturalisasi Kevin Dick mungkin diprediksi agak sulit gitu dirampung sebelum 2 pertandingan di bulan November nanti ya, tanggal 15 sama tanggal 19 ya kalau nggak salah ya. Nah Kevin Dick bisa bermain jika masuk paling lambat 7 hari sebelum pertandingan. Nah kalau Kevin Dick mau main gitu loh, jadi harus buru-buru sekitar 7 hari sebelum pertandingan. Jadi pertandingannya kan 15 November ya. Jadi data dia harus masuk paling lambat 8 November.
Nah itu 7 hari sebelum tanggal 15 itu ya, jadi tanggal 8 November. Atau bahkan 7 November untuk penyelesaian sumpah, pengurusan KTP, imigrasi, dan administrasi, dan lain-lain. Kata Pak Arya ini. Karena ini emang orang dalam langsung yang bilang ya, dan pasti valid gitu. Maksudnya Pak Arya aja udah meragukan untuk bisa mendatangkan Kevin Dick, apalagi kita-kita nih, yang memang bukan orang dalam langsung ya. Jadi nggak bisa dipastikan Kevin Dick ini akan bisa ngebela Indonesia ketika lawan Jepang nanti, lawan Arab juga nanti di GBK. Kita sama-sama tahu juga ya, ini emang lagi transisinya pemerintah kan. Presiden juga baru, menteri baru, terus DPR juga baru. Mungkin mereka ya lebih mendahulukan ya pekerjaan untuk negara dulu lah, untuk mengabdi ke negara dulu dalam beberapa bulan ke depan gitu. Pasti sibuk-sibuknya juga gitu. Emang kalau kita lihat jadwalnya Copenhagen nih kawan-kawan ya, itu jadwalnya lumayan padat juga untuk dari bulan Oktober ini sampai tanggal berapa nanti nih ya? Tanggal 16 November itu tuh mereka jadwalnya masih padat-padatnya ya. Dia ini bukan MLS ya, yang udah selesai gitu liganya gitu, udah pada rehat semua. Sekarang Martin Paes sudah benar-benar nyantai, liburan gitu. Nah terus juga nanti Martin Paes juga kayaknya, nanti aja lah kita bahas Martin Paes ya. Oke, intinya tanggal 11 November itu tuh dari tanggal sekarang itu tanggal 26 Oktober ini sampai 11 November nanti tuh banyak kali jadwalnya si Copenhagen ini ya. Ada Danis Cup, Europa, ada Europa Conference League lagi gitu loh. Terus ada liganya juga. Ya lumayan padat lah. Nah, kalau misalkan mau gercep juga kayak Mesilger sama Eliano terus disamperin ke Belanda kayak kemarin, ya itu dia kayak balik lagi ya. Kita masih transisi pemerintah ini. Pemerintah kita masih baru-baru semua. Kayaknya proses naturalisasi Kevin Dick ini mungkin ya tertunda dulu lah untuk beberapa bulan ke depan gitu. Bisa jadi mungkin nanti udah rehat liga baru di sumpah gitu. Tapi kemungkinan dia main itu nanti ya, untuk nanti ya di bulan Maret gitu. Jadi 2025 nanti masih lama gitu kita menunggu permainan dari Kevin Dick ini ya untuk jadi bela Indonesia gitu loh. Cuman menurut aku sini kayaknya Pak Erick Thohir kayaknya ya, ini menurut aku ya tebak-tebakan aja ya, tebak-tebakan amatiran aja. Ini kan bahas bola ringan aja. Menurut aku sih kayaknya Pak Erick Thohir memang mau nunda juga sih kayaknya ya. Karena mungkin dia merasa mungkin agak kecewa sama yang kemarin Eliano sama Mesilgers ya. Ya terutama Eliano gitu ya. Udah buru-buru gitu ya dinaturalisasi. Ini itunya dicepetin semua dan kita sama-sama tahu gitulah. Aku juga mensuarakan di channel YouTubeku dan ngebahas itu juga. Jadi proses naturalisasi Eliano sama Mesilger ini lumayan cepet gitu loh. Jadi kalau mau dikebut pun feeling aku sih bisa-bisa aja karena aku yakin juga Pak Erick Thohir bukan orang yang gimana kali gitu ya di pemerintahan kita. Pasti punya kenalan banyak lah. Tuh ya, di luar aja dia udah banyak kenalan, apalagi di dalam, ya kan? Pak Erick juga ketua BUMN lagi ya. Jadi kurasa kalau untuk proses-proses bisa-bisa aja dicepetin itu. Kurasa nih ya, ini kita ngobrol karena ini udah malam agak ngawur sedikit nggak apa-apa lah ya. Bisa dicepetin kurasa, cuman mungkin masih ada rasa kecewa lah Pak Erick Thohir dengan keputusan yang kemarin gitu. Eliano yang dicepet-cepetin tiba-tiba gak dimasukin di starting sama Coach Sintayong. Ya ini kayak ngasih tahu ke Coach Sintayong lah, kalau pemain-pemain yang udah dinaturalisasi ya kalau nggak dimainin ya buat apa gitu loh. Kalau nggak di startingin, nggak dipakai gitu loh. Karena emang kita butuh pemain-pemain kayak mereka, pemain-pemain yang memang udah nyimplung ya lebih lama di Eropa gitu loh, udah merasakan sistem bola yang berjalan bagus di negaranya gitu loh, di Belanda. Ya kita butuh orang-orang kayak mereka gitu loh untuk membuat timnas Indonesia kita ini semakin berkembang lah. Kita lihat aja nanti perkembangan selanjutnya kan kayak gimana, apakah bisa diusahakan lebih cepat gitu atau memang akan ditunda nantinya. Jadi kalau ditunda ya kita akan lihat Kevin Dick ini di tahun 2025. Lebih tepatnya bulan Maret nanti ya di Australia
bulan Maret nanti sama di Indonesia lawan Bahrain. Itu udah dipastikan lah Kevin Dick pasti akan ada lah, akan tersedia lah di 2025 itu mah udah pasti naturalisasi, bahkan juga akan ada pemain-pemain yang lain yang akan mengejutkan kita ya. Nanti mungkin aku akan bahas juga seputar pemain-pemain naturalisasi yang mungkin saja akan ngebela Indonesia di kedepan hari. Dan untuk Kevin Dick ini mungkin cukup sekian aja lah aku ngebahas seputar Kevin Dick ini. Terima kasih sudah. Sekali lagi aku ucapin terima kasih banyak untuk kawan-kawan semuanya yang nungguin konten kayak gini. Dan makasih banyak udah support juga di kolom komentar bawah. Makasih like-nya juga, makasih subscribe-nya juga. Semoga aku masih bisa menjanjikan konten-konten yang ya konten-konten ringan, konten-konten yang informatif gitu. Konten-konten yang bisa menghibur kalian. Mudah-mudahan amin gitu diterima sama pior-pior ini ya. Ya, pokoknya kalau misalkan kalian ada saran atau kritik, kalian bisa komen aja di kolom komentar bawah. Aku sangat terbuka gitu loh, menerima saran-saran karena nih untuk kemajuan channel ini juga seputar bahas bola kayak gini nih, untuk kemajuan channel ini juga untuk kedepannya gitu loh. Akan banyak pembahasan bola yang bisa aku kembangkan gitu ya. Ya kita sama-sama inilah melengkapi lah kawan-kawan ya. Oke. Dah segitu aja untuk konten kali ini. Semoga kalian suka dan sampai jumpa di episode konten obrolan bola ringan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.